Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan puasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang terdahulu juga berpuasa. Tetapi cara mereka berpuasa berbeda dengan cara kita berpuasa. Zaman Nabi Isa alaihissalam puasa diwajibkan, tapi cara mereka berpuasa tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berbicara kepada orang. Tapi kalau umat Islam, syariatnya Nabi Muhammad puasanya tidak makan dan tidak minum dan tidak diizinkan berbicara kecuali yang baik. Ucapan yang buruk tidak diizinkan ketika umat Islam berpuasa. Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man lam yada qaulaz zur wal amalu bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan, Allah enggak menginginkan. Falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan orang tersebut meninggalkan makan minum. Allah enggak butuh. Buat apa kalian meninggalkan makan minum tapi masih mengucapkan ucapan yang tidak baik, masih melakukan perbuatan yang tidak baik? Apa artinya puasa? Allah tidak butuh. Artinya puasa dalam ajaran syariatnya Nabi Muhammad SAW menahan makan, minum, syahwat, dan juga perbuatan dan ucapan yang buruk. Oleh karena itu dalam istilah atau syariat, puasa diartikan imsak jami'ul mufattirat, menahan dari apapun yang membatalkan puasa, baik itu makan, baik itu minum, ataupun urusannya dengan nafsu, dengan niat yang khusus dan waktu yang khusus. Kenapa dikatakan kita coba mengerti puasa dulu? Puasa menahan dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Dari sini kita akan paham yang membatalkan puasa itu ada dua hal. Pertama, membatalkan zatnya puasa, dan yang kedua membatalkan pahalanya puasa. Oleh karena itu puasa itu ada puasa, Imam Ghazali itu mengatakan sangat luar biasa. Jenis orang puasa itu ada tiga. Yang pertama puasanya orang awam, orang biasa-biasa aja. Dia nggak makan, nggak minum, cuman itu aja udah. Nggak makan, pokoknya yang batal-batal puasa dia nggak kerjain. Tapi ya ngelihat yang nggak beres juga dia puasa. Tapi kalau pas mau ada kerjaan tiba-tiba ada yang pakai rok pendek, dia nggak puasain matanya. Dia nggak makan nggak minum, tapi begitu ada yang bohai, wah, itu puasa orang awam. Apa yang dia dapat? Dia tidak wajib qada puasanya, tapi dia tidak dapat pahala puasanya. Itu jenis orang yang pertama. Ada jenis orang yang kedua, dia menahan makan, minum, dan juga menahan hawa nafsunya. Kalau ngelihat yang nggak beres, astagfirullahaladzim, langsung nunduk. Kalau ngelihat yang cakep-cakep, yang mancing syahwat, astagfirullahaladzim, nggak mau ngelihat. Dan itu puasa jenis orang yang kedua, orang khusus. Ada lagi orang yang ketiga, jenis puasanya puasa orang yang istimewa. Kenapa? Dia bukan hanya nggak makan, bukan hanya nggak minum, bukan hanya sekadar mencegah syahwatnya aja, tapi betul-betul mengkosongkan hatinya dari segala urusan yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia kira-kira urusan Allah atau bukan? Kalau orang kerja berarti orang lupa sama Allah. Makanya hati-hati belajar. Ketika kita belajar, oh ini Ustadz, berarti kalau kita mau jadi jenis yang ketiga, puasanya orang-orang istimewa harus meninggalkan atau mengkosongkan hatinya daripada selain Allah. Berarti kalau orang dagang masih jualan di bulan puasa, wah ini puasanya nggak bakal puasa istimewa, nggak begitu. Dia dagang tapi Allah tetap di hatinya dia. Dia bekerja tapi Allah tetap nggak keluar dari hatinya. Itu bagaimana? Kalau orang sudah Allah di hatinya, maka amanat akan dikedepankan dalam urusan apapun. Ente dagang pasti jujur dagangnya. Ente jualan telur, wah ini telur bagus, ini telur lokal, harganya sekian, wah paling istimewa. Begitu orang beli masak di rumah, telurnya isinya hoax nih ternyata. Itu artinya dia dagang, Allah nggak ada sama dirinya. Tapi kalau Allah ada sama dirinya, timbangan pun bahkan dilebihkan. Teringat cerita pasar di kota Tarim,
Hadramaut di Yaman, yang saat ini satu-satunya negara yang tidak terkena COVID-19, dan insya Allah mudah-mudahan kesehatan negara tersebut bisa menularkan kesehatan ke seluruh dunia insya Allah, dan khususnya kita orang-orang Indonesia dan umat Islam insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di pasar di sana orang jual beli, bahkan bulan puasa pun tetap pasar buka. Akan tetapi kalau dia lagi jaga pasar, kalau ada orang beli dilayanin, kalau nggak ada orang beli dia hizib Quran, baca Al-Quran. Yang dagang di pasar pun pakai peci, pakai sorban, ada Al-Quran, ada tasbih, ada kitab. Itu namanya orang dagang tapi dia nggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh saat ini orang menjadi tipikal puasa jenis yang ketiga yang Imam Ghazali sebutkan. Intinya syaratnya jangan pernah tinggalkan Allah atau keluarkan Allah dari hati kita. Tetap Allah di hati kita dan fokus untuk mengerjakan apapun. Jadikan semua pekerjaan kita sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau nikah pun ibadah, beda hasilnya. Dagang niat ibadah, beda hasilnya. Pakai baju aja karena Allah, beda hasilnya. Ente mau ngapain aja kalau niat tujuannya karena Allah, beda hasilnya. Maka jenis puasa tersebut insya Allah kita semuanya termasuk puasa yang mana kira-kira? Mudah-mudahan puasanya yang istimewa insya Allah.